Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabarnya? Baik. Pagi menjelang siang ya Allah. Masih semangat? Berat. Ada orang tuanya di sini? Orang tua, silakan. Orang tua bagian doanya. Makanya. Silakan dipanggil dulu. Sini Ya, kan? silakan. Belum belajar. Jadi baca bola serius lah, jangan mulut jangan kalau mulut kayak harus juga belakang. Jadi di sini kita absen dulu lah Al-Mutribai Muhammad Najimuddin, Ahmad Sapi, Muhammad Nurdin, Muhammad Fadilah, Muhammad Maulana, Muhammad Yanur, Muhammad Rizkan Al-Fatih, Muhammad Yusuf, Nuril Akmal, Muhammad Taha, Muhammad. Kalau ada tambahan namanya lagi semuanya. Mau Pak? Abdurrahman. Ada Abdurrahman. Ilham. Muhammad Ikram Setiawan. Terakhir Muhammad Said Sulaiman. Jadi banyak yang izin pada hari ini. Karena kalau nyerah pertemuan beda, minta suratnya lah supaya jelas panggilannya, jangan menentukan absennya nih. Terus belajar apa kita hari ini? Kita lagi mulai dikit. Masih ingat tak pelajaran yang kedua apa? Sholat 5 waktu. Apa aja sholat 5 waktu? Yang pertama Isa. pas lah 5. Pas. Jadi Islam. Nah, Iya. Berapa rakaat? 11. Berapa Isya? 4. Berarti sudah paham ya Allah tentang sholat 5 waktu. Terus kita ini belajar tentang sholat berjamaahnya. Nah, sholat berjamaah. Ada yang mau menjelaskan apa itu sholat berjamaah? Bersama. Bagus. Banyak lebih bagus. Bagus. Kalau yang berdua kok? Jadi sholat berjamaah itu dikerjakan
minimal Dua. dua orang. Kalau yang sorangan itu apa namanya? Di situ ada unsur-unsurnya. Ada yang pertama as-shalatul munfaridah lawan as-shalatul jamaah. Itu ada berkaitan dengan pelaksanaan salat fardu dan salat lainnya. Itu contohnya itu maksudnya jujur saja. Melebihkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Kalau yang satu itu sholat munfarid, namanya ada jamaah. Ada yang berperan sebagai imam. Nah, ada yang berperan sebagai makmum. Terus kita ke dasar hukum sholat berjamaah. Di sini di firman Allah kita baca artinya gitu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, satu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran surah An-Nisa. Jadi di situ apabila kita di tengah-tengah orang banyak, di situ kita nak sembahyang, maka lebih baiklah, lebih diutamakanlah kita berjamaah. Karena apa kelebihan sholat berjamaah? Banyak orangnya. Banyak pahalanya. Berapa hitungannya? 77. Terus balik. Nah, di sini kita masuk ke syarat sah imam dan makmum. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama Islam. Bersih dari najis. Beriman. Baik. Punya akal. apa? Yang pertama dulu. Islam. Balik. Najis. Jika terdapat tidak berhadas. Terus Memiliki bacaan yang bagus. tidak berhadas. Terus jadi ini syarat sahnya. Yang pertama itu Islam. Kalau boleh, kalau yang makmumnya itu apa? Islam. Islam. Ya, sudah pastilah kalau boleh, karena yang jelas-jelas sembahyang 5 waktu itu hanya agama Islam. Islam. Tidak hilang akal ini apa maksudnya? Gila. Gila. Selain gila apa? Pingsan ya. Pingsan bisa, habis itu kaburin bisa. Itu hilang akal maksudnya. Maksud hilang akal. Sini mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz. Anaknya yang sudah mampu membedakan dari benar. Ya. Nah, mumayyiz awal itu sudah mampu jadi imam. Ilmunya sudah mencukupi jadi imam. Terus tidak berhadas kecil. Nah, mungkin kalau imam itu berhadas kecil karena sembahyangnya jadi ada sah. Terus ini yang terakhir, bacaannya bagus. Nah, diutamakan yang bacaannya bagus. Tapi kalau yang ada dari yang bacaannya bagus itu dicari ilmunya yang bagus. Ini. Nah, jadi
jadi sampai di sini ada yang ditawarkan, paham ya? Kalau kita paham, terus kita balik lagi ke halaman sini nih. Prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya. Yang pertama di sana pemimpin di tempat wilayahnya jika tidak ditemukan yang paling berhak. Nah jadi imam kalau yang di kampung Dunia itu kalau ada lagi selain sidin maka harus sidin. Tapi kalau yang ada lagi selain imam yang satu itu boleh bergantian supaya jangan blok imamnya itu aja ya. Terus yang kedua imam tetap jika masjid tidak memilikinya maka dipilih. Nah, ya tadi kalau satu orang yang imam aja bisa bulak kayaknya, jadi lebih baiknya itu banyak jadi kalau gantian. Terus yang ketiga penduduk setempat. Nah, jika tidak ditemukan atau sebaliknya banyak penduduk setempat yang mampu menjadi imam maka dapat dipilih berdasarkan kriteria. Nah, sini kriterianya paling memahami hukum-hukum Islam. Jadi imam kada sembarangan, harus paham hukum-hukumnya tentang bacanya, tentang tumaninahnya, bacaan-bacaannya, dalilnya harus paham, jangan sembarangan. Nah di sini fasih bacaannya, jadi yang paling utama itu bagus fasih huruf-hurufnya, apalagi di surah Fatihah itu kalau yang ada fasih salillah itu ada yang menyebabkan tidak sah sembahyangnya di Fatihah. Terus berperilaku yang sederhana atau juhud dalam menjalani hidup. Ada yang paham juhud kan? Juhud sungguh-sungguh kayak ilmu aja. Sungguh sih khusyuk. Terus yang paling menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan. Nah, jadi kalau bergantian ada suatu saat misalnya jadi imam di masjid-masjid kenal itu dijaga makanannya mulai lagi anu-anu kayak ini, jangan sampai makan yang haram. Nah ini nomor 8 yang lebih dulu berhijrah. Jadi misalnya ada 2 orang laki-laki itu misalnya sama-sama ahli maksiat, tapi suatu ketika hendak berubah jadi imam. Jadi salah satunya siapa yang terlalu berhijrah itu yang wajib jadi imamnya. Yang paling banyak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah lebih baiknya dari kita meskipun kita santri ya Allah, misalnya sudah tajawid macam-macam tapi lebih berhak misalnya disuruh ustaz itu lebih baik mengalah, karena kita santri itu tidak apa-apanya dari ustaz. Terus yang paling mulia keturunan atau nasabnya. Jadi contohnya lagi kalau yang ada 2 orang itu yang satunya bagus keturunannya, misalnya anak tuan guru, kawan yang satunya misalnya anak pedagang. Nah jadi lebih bagus anak tuan guru. Terus yang paling baik tingkah lakunya. Nah jadi imam kada boleh sembarangan, harus bagus juga tingkah lakunya. Misalnya ada makan pinggul di pinggir jalan berdiri, nah itu kurang pantas. Terus yang terakhir paling bersih penampilannya, termasuk pakaian yang dikenakan. Nah jadi
disunahkan bepergian kalau jadi yang takbir imam itu lebih bagus pakai pakaian yang putih. Sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang tambahkan? Kalau belum ada, kita masuk di sini ke posisi imam dan makmum. Kita praktek di sini. Jadi kita permainan. Kita mencari satu orang imam lawan satu orang makmum. Sembahyang apa? Sembahyang sembahyang subuh gitu. Silakan fokus. Masih ingat nama-nama bahasa Arab, nama-nama diri? Iya, jadi Masih ingat? Ini apa? Jadi bila ulun ibham, silakan silakan japai pundak namanya berduluan. Jadi yang kawan usahakan jangan sampai dijapai. Usahakan. Sudah ada. Tapi ini kalau ada. Jadi ini aja. Kalau nya ibham silakan berdiri. Kalau nya sobabat duduk. Cakap. Ibham. Kalau nya ibham berdiri. Sobabat jadi ibham. Ayo, coba. Ada ibham berdiri, yang sama berdiri. Coba duduk kan diri. Cepat aja, dua. Silakan empat. Baik. Silakan empat. Solang berhenti. Nah, jadi berdua di sini siapa yang akan jadi imam? Silakan kamu yang lain dulu, Pak. Isi yang kosong supaya melihat kebenaran. Jadi di sini posisi yang pertama, apabila berjamaah dua orang, maka posisi imam di depan dan posisi makmum di belakang sebelah kanan. Nah, contohnya silakan. Boleh bertaruh sampai sini? Boleh, Pak. Nah, di sini. Belakang. Nah, ini posisi makmum itu di sebelah kanan, bukan di belakangnya. Bukan di kiri atau di belakang. Terus
satunya makmumnya satu orang perempuan itu berarti di mana? Kiri. Ayo. Kiri. Punya. Di kanan belakang bawah. Ambil Mbak. Wow. Masih keren. Tahu kan? Ini semuanya kan yang ambil udah. Ayo. Bila satu orang perempuan di mana? Di kiri, di kanan, atau di belakang? Yang belakang berapa orang? Angkat tangan. Ayo. Yang belakang berapa orang? Yang kanan berapa orang? Bila makmum perempuan. Ayo. Belakang, kiri, kanan. Lebih. Ayo, cari. Di belakang. Oh, bujur tak salah Kemudian. Nah, ini di belakang. Wow. Tolong saranin yang Terus, kalunya makmumnya 2 orang berarti di mana? Belakang. aman hanya dari dua kita Belum. Terus kalunya makmumnya 1 orang laki-laki, terus 1 orang perempuan berarti letaknya di sama kayak makmum kedua, cuma perempuan di tengah. Nah, silakan duduk. Ada yang masih belum paham? Nanti sudah paham ya Allah. Jadi di sini ulun minta tulis akad, minta gambarkan di belakang situ. Ada boleh? Nah, jadi minta gambarkan. Yang pertama gambar, bisa belum gambar? Bisa belum? Jadi gambar yang pertama tulis 1 orang imam dan 1 orang makmum di buku di situ di atas. Terus yang kedua 1 orang makmum, 1 orang imam, 1 makmum, 1 perempuan. Terus yang ketiga 1 orang imam dan 2 orang makmum. Yang pertama 1 orang imam, 1 makmum. Yang kedua 1 imam, 1 makmum laki-laki, 1 makmum perempuan. Yang ketiga 2 makmum, 1 imam. Di kertas kosong belakangnya. 2 orang makmum, 1 imam. Kedua imam 1, makmum lagi yang 1, makmum tiga 1. Yang ketiga makmum yang kedua laki-laki yang pertama yang imamnya saya punya. Yang paling imamnya 2. Yang ketiga tuh makmumnya 1, makmumnya 2, imamnya 1. Yang paling biar jadi sama yang kita. Ini sajadahnya orangnya ada. Sama Pak. Seadanya aja.
Sudah, Mas. Nah, jadi dilihat-lihat sudah bagus. Ada yang salahnya sudah dilihat. Berarti tadinya sudah paham kok? Paham. Kalau dia paham, kita ini ada yang ditamakan nggak? Kalau yang ada, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Minggu lainnya kita belajar tentang cara menampung imam yang salah. Terus kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.